teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Bekas jerawat, keluh kesah setiap orang pasca penyembuhan jerawat. Sebenarnya kenapa sih harus ada dia? Kayak harus banget ya lo nambahin beban hidup gue yang udah berat ini. Sambil aku ceritain pengalamanku mengusir bekas jerawat membandel, aku mau kalian tahu juga penyebabnya apa nih, supaya in the future kalian gak harus perang lagi sama bekas jerawat. I mean, we all know lebih mudah mencegah daripada mengobati, ya kan? Nah, sekarang bekas jerawat itu ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama, yang kecoklatan atau kehitaman, namanya post-inflammatory hyperpigmentation. Yang kedua, yang merah-merah, bintik-bintik gitu biasanya, namanya post-inflammatory erythema. Dan yang ketiga itu yang textural, I mean yang kayak bopeng atau yang semacam keloid gitu. Nah, kalau abis ini kalian mau baca-baca, informasi lengkapnya ada di feeds Instagram aku. Terus, kenapa setiap orang beda-beda? Ada yang merah, coklat, bopeng. Ya, it's simply karena kita nggak bisa milih aja mau didatengin sama yang kayak gimana modelannya. Si geng bekas jerawat ini nih, tiba-tiba dateng aja udah nongkrong di kulit. Bahkan aku nih, yang cuman punya satu muka, tiga jenis jerawat itu ada di muka aku, campuran antara kemerahan, kecoklatan, dan juga bopeng. Hayo ngaku, siapa yang sama kayak aku? Ya walaupun aku lebih banyak yang kemerahan sih, terutama di bagian pipi sini. Setelah aku telusuri, ternyata penyebab utamanya ada 3. Yang pertama udah pasti gara-gara inflamasi. Kata dasarnya aja udah post-inflammatory hyperpigmentation, post-inflammatory erythema. Jadi pada saat kita jerawatan nih ya, tergantung tingkat keparahannya juga sih. Kalau misalnya bengkak-bengkak, ngeradang kayak gini, udah pasti ninggalin bekas. Terus gimana caranya supaya nggak inflamasi atau nggak ngeradang? Agak susah ya, yang namanya jerawat ya pasti mengalami pembengkakan. Tapi bukan berarti nggak ada usaha yang nggak bisa kita lakuin loh ya. Dulu tuh aku saking niatnya pengen banget sembuh dari jerawat, aku sampai perbaikin lifestyle aku juga. Banyak makan makanan yang bisa meredam inflamasi, contohnya brokoli dan yang mengandung zinc. Selain itu aku juga menghindari beberapa makanan yang bisa memicu jerawat jadi makin parah. Contohnya makanannya apa aja, kalian bisa cek di video aku yang ini. Pola tidur aku juga kurangin banget begadangnya, maksimal banget jam 11 atau jam 12 malam itu aku udah harus tidur. Karena aku sadar kulit aku juga butuh istirahat yang cukup. Hasilnya perlahan-lahan jerawat aku inflamasinya mulai mereda. Jadinya ngaruh juga ke bekas jerawat kan? Aku tuh kadang mikir ya, coba aja aku perbaiki lifestyle tuh dari dulu banget. Kan gak harus bergelut sama bekas jerawat ini. Ya, tapi gak apa-apa, gak ada kata terlambat buat kita yang mau berusaha. Penyebab yang kedua, pencet jerawat. Pasti gatel ya itu jari, ngerti banget kok rasanya. Kadang-kadang nih gak sadar sambil main handphone sambil ngopekin jerawat. Dasar aku. Dulu aku juga sempat ada di fase itu kok. Tapi terus sudah gak pernah lagi semenjak pakai acne patch. Sumpah ini tuh ngebantu banget ya buat ngelindungin jerawat kita dari tangan kita sendiri. Karena semakin dipegang-pegang apalagi dipencet itu semakin berkumpul jadi satu tuh bakteri itu bersatu untuk inflamasi. Penyebab yang ketiga melupakan sunscreen atau tabir surya. Selain dari dalam diri kita, penyebab dari luar pun juga ada. Matahari bisa bikin bekas jerawat makin parah. Yang tadinya udah ada potensi pigmentasi, dibikin makin parah lagi sama matahari. Makanya sebisa mungkin jangan sampai malas atau lupa pakai sunscreen. Buat pemilik acne prone skin, kalian bisa pilih sunscreen yang oil free, gak ada kandungan minyaknya, supaya gak nyumbat pori-pori. Kak, itu kan usaha pencegahannya. Terus kalau udah terlanjur punya bekas jerawat gimana dong? Tenang, dulu bekas jerawat aku juga parah kok. Ini foto sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi jangan berkecil hati, masih ada peluang buat ngusir mereka pergi. Salah satu jalan ninjanya adalah brightening agent. Kalian bisa cari skincare dengan bahan utama niacinamide, licorice extract, tranexamic acid, dan masih banyak lagi. Tapi so far favorit aku sih niacinamide ya, karena selain bisa mencerahkan, dia juga bisa mengontrol produksi minyak di kulit aku. Basically aku memang ini tipe kulitku oily combination skin, terutama di bagian T-zone nih suka banyak banget minyaknya. Dan aku menemukan satu serum yang cocok banget sama kriteria-kriteria yang aku cari. Nih, namanya Omniskin Watermelon Glow. Fokusnya udah jelas banget ya buat bekas jerawat. It's a local product and you guys have to know that dia ini oil free. Jadi nggak ada sama sekali kandungan minyaknya yang berpotensi untuk makin nyumbat pori-pori. Ringan banget buat tipe kulit kayak aku, that's why I chose it. Aku udah pakai ini serum selama 2 minggu lebih and here is my review. Mulai dari packagingnya ya, aduh paling nggak bisa aku lihat yang gemes-gemes gini deh. Botol kaca warna pink isi 20 ml. Pumpnya ada di atas, kalau biasa kan dipencet gitu ya, dan ini tuh
satisfying banget. Kemarin nih ya, aku pas abis pakai lagi memandangi dia, abis itu gemes sendiri sampai nge-instastoryin karena gemes. Oke, maafkan aku terlalu salvo ke packagingnya. Sekarang aku mau lanjut bahas teksturnya. Of course, karena dia oil free jadi super ringan ya. Sekali di blend itu langsung menyatu sama kulit, langsung menyerap. Padahal dia bukannya yang bening gitu loh. It has a little bit of color, agak putih gitu warnanya. And buat fragrance-nya, I can tell among all of the fragrance that I ever met, it has one of the best. Serius deh, wanginya tuh manis banget dan seger kayak lagi makan semangka. Wait, kayaknya semangka nggak gitu deh baunya. Tapi yang jelas dia manis banget dan seger banget pas dipakai. I mean, aku belum pernah nemu wangi yang serupa kayak gini di skincare lain. Ingredient wise ada beberapa bahan utamanya. Salah satunya adalah favoritku yaitu niacinamide. Selain itu juga ada tranexamic acid dan nano white. Ketiga ini adalah brightening agent yang cukup powerful tapi tetap gentle. Jadi mereka fungsinya buat memudarkan bekas jerawat dan juga dark spot. Selain itu juga ada linoleic acid sama aquacel yang bisa memperkuat skin barrier. Nah ini penting juga ya supaya mempercepat proses recovery-nya. Cara pakainya biasanya aku cuma pakai di malam hari aja. Jadi setelah cuci muka sebelum pakai moisturizer. My personal experience, aku suka banget ya sama brightening serum yang juga bisa sekaligus ngelembapin kulit. Apalagi dia punya klaim bisa mencegah atau mengurangi transepidermal water loss. Yang artinya adalah kulit kita nih kalau di malam hari itu punya kemungkinan buat kehilangan kadar air. Nah dia ini bisa ngembaliin kadar air itu. Apalagi kalau misalnya abis itu ditambahin sama moisturizer, makin oke lagi hydrationnya. Well, dari tadi aku udah selalu ngomongin kelebihannya, sekarang kekurangannya apa ya? Maybe we don't really use that word whitening karena di sini dia pakai waterful whitening serum. Mungkin akan lebih baik penyebutannya brightening instead of whitening. Yeah, I think that's it. Aku nggak nemu lagi kekurangannya. So far dia bekerja dengan baik dan cepat di kulit aku untuk memudarkan bekas jerawat. Apalagi aku pakainya itu dibarengin sama produknya dia yang Cica Niacin UV Brightening Cream ini. Nih, kalau bingung-bingung cari sun protection buat acne prone skin, this is the answer. Omniskin Cica Niacin Brightening UV Cream. Dia packagingnya tube kayak gini dan ujungnya itu mempermudah banget buat dipakai. Sekaligus ngejagain produknya yang di dalamnya itu tetap higienis. Isinya 15 ml dan kenapa dia bisa bilang aman untuk acne prone skin karena lihat teksturnya tuh easy to blend banget ya. Dari ingredientsnya juga nggak ada yang comedogenic. Sesuai dengan namanya, key ingredientsnya niacinamide dan centella asiatica extract dengan SPF 30 buat ngelindungi kulit kamu dari sinar matahari supaya bekas jerawatnya tidak makin parah. Pokoknya mah kalau mau efektif ya, pakainya itu harus bareng UV cream sama watermelon glow serum ini. Sebenarnya both of these itu menurut aku bisa cocok-cocok aja ke all skin type karena selain mereka non comedogenic tapi mereka juga tetap moisturizing. Buat price pointnya nggak usah khawatir karena mereka local products jadi pastinya cukup affordable. Buat serumnya ini segini harganya kalau nggak salah 119.000 dan buat Cica Niacin brightening UV creamnya itu cuman 89.000. Kalau kalian mau kepoin lagi, aku taruh link Shopee-nya di description box video ini. Additional information, Omniskin itu udah registered by BPOM, aman untuk dipakai usia 12 tahun ke atas. Bumil busui juga aman, tapi kalau misalnya mau lebih yakin lagi, baiknya konsultasi dulu sama dokter masing-masing. So, terima kasih udah nonton video ini. Kamu boleh komen komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.